Alhamdulillahirabbil alamin alladzi amarna bit taqwa wa bil ihtisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin, muslimat, para guru, para asatidz dan keluarga besar jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak keluarga besar Muhammadiyah DKI Jakarta beserta segenap ortom-ortom se-DKI Jakarta yang mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur kita dalam ketaatan, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan kelancaran, urusan-urusannya dimudahkan, usahanya, dan dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari sejenak kita duduk sejenak untuk mencari ilmu. Di dalam hadis Nabi dikatakan, siapa yang duduk sesaat mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela banyaknya tugas-tugas, bahkan mungkin sekarang lagi banyak yang liburan, kita masih tetap berkesempatan hadir di Masjid At-Taqwa ini untuk mengkaji kitab kuning, kitab Nasoihul Ibad. Ini aslinya kitab kuning, kalau dari fotokopi jadi putih. Jadi memang judulnya kita ini adalah sedang ingin merintis pesantren Muhammadiyah DKI untuk menambahi pesantren yang sudah ada, mengembangkan pesantren yang sudah ada. Namun kita ngadain dulu pesantren melalui kegiatan pengajian ini, kajian kitab ini bagian dari kegiatan lembaga pengembangan pesantren Muhammadiyah LP2M PWM DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu, kita akan melaksanakan kajian ini insya Allah nanti sampai jam 5. Biasanya jam 3 mulai, tapi karena ini asalnya mundur jadi setengah 4 kita baru mulai. Tapi insya Allah ini adalah kegiatan rutin setiap Jumat kedua dan Jumat keempat. Insya Allah kalau tidak ada halangan tetap akan kita terus laksanakan. Baik, silakan dibuka di halaman 5 fotokopian yang sudah dibagikan. Kita akan mengkaji di sini wal maqalah al-khamisah, makalah yang kelima. An Utsmana, dari Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Hammud dunya zulmatun, kesedihan tentang dunia itu zulmatun, menjadi kegelapan, fil qalbi, di dalam hati. Kesedihan tentang dunia menjadi kegelapan bagi hati. Artinya apa? Kalau ada urusan dunia, jangan sampai kita sedihnya berlarut-larut. Jangan sampai urusan dunia bikin kita sedihnya berlarut-larut. Jangan sampai itu, karena itu membuat hati kita menjadi gelap. Zulmatun, kata Sayyidina Utsman, zulmatun, menjadi gelap hatinya. Kalau udah gelap hatinya, pikirannya jadi gelap juga. Kalau udah pikirannya gelap, langkahnya jadi gelap juga. Maka perjalanannya menjadi gelap. Ini gara-gara terlalu sedih mikirin dunia. Tapi apakah dunia nggak dipikir? Ya dipikir juga, tapi jangan terlalu sedih. Jangan kalau kehilangan dunia itu sedihnya lebih berat daripada kehilangan urusan akhirat.
Kalau ketinggalan sholat tenang-tenang aja. Tapi kalau ketinggalan arisan, wah nangis-nangis. Atau ketinggalan apa namanya, ngelamar kerja nggak lulus, nangis. Tapi kalau sholat ditinggalkan, itu dianggap tenang-tenang saja. Padahal kita bagusnya adalah urusan akhirat itu yang kita lebih perhatikan. Dunia tentu kita perhatikan, tetapi jangan bikin kita sedih gara-gara urusan dunia yang hilang atau dunia yang tercecer dari kita. Zulmatun fil qalbi, karena kalau sedih urusan dunia itu bisa membuat hati kita ini gelap. Sebaliknya, wahamul akhirati, dan kesedihan soal akhirat, nurun, menjadi cahaya fil qalbi, di dalam hati kita. Maksudnya gimana? Sedih dalam urusan akhirat bisa menjadi cahaya. Maksudnya begini, Bapak Ibu, kalau kita dalam urusan akhirat, lalu kita ketinggalan, lalu kita sedih, ya Allah, kenapa aku tidurnya keenakan sampai aku gak sholat subuh. Sedih, kita nyesel, ya Allah, seperti apa sih tidurku sampai aku gak sholat subuh. Nyesel, karena pahala sholat subuh itu luar biasa, Bapak Ibu. Apalagi sholat subuhnya berjamaah di masjid. Bapak Ibu, kalau kita sholat jamaah di masjid itu pahalanya berapa? 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Kalau kita ketinggalan jamaah itu, lalu kita sedih, ya Allah, ketinggalan sholat jamaah. Kalau masih dapat salam sih masih dapat pahala jamaah ya, walaupun itu juga kurang afdol, tapi masbuk itu ya masih mending, masih dapat sholat jamaah. Ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat, atau masih dapat sujud terakhir gitu ya, tahiyat akhir masih dapat, itu masih dapat pahala jamaah. Nah, kalau kita sedih urusan akhirat, belum bisa ngaji sedih, belum bisa apa lagi ke masjid, belum bisa ikut sedekah, belum bisa ngurusi rukun Islam ya dengan baik, kita sedih, merasa ketinggalan sama teman-teman kita. Nah, sedihnya kita dalam urusan akhirat itu nurun fil qalbi, akan menjadi cahaya bagi hati kita. Berarti akhirat itu menjadi urusan yang besar, bukan urusan yang remeh. Kalau anak kita belum bisa ngaji, kita pantas sedih, Pak. Anak kita disuruh sholat kok susah banget, kita sedih. Boleh Pak sedih. Ya Allah, aku minta ya Allah agar anakku rajin ngaji, rajin sholat, rajin ibadah. Umurku ini sudah umur sekian ya Allah, kalau anakku, cucuku belum mau ngaji terus, kapan ya Allah? Aku khawatir nanti aku gak ada umur, anakku belum pada mau ngaji, belum pada mau sholat. Lalu kita sedih urusan begitu. Maka tandanya kita menganggap penting urusan akhirat. Tapi kalau anak kita nggak bisa nyanyi ya nggak apa-apa, nggak bisa joget-joget ya nggak apa-apa. Insya Allah nanti keahliannya di bidang yang lain, di bidang dia ngajinya seperti Muammar, Ustaz Muammar ZA ya. Alhamdulillah beliau masih sehat ya macam. Ngajinya seperti Kiai Zainuddin MZ kalau ceramah, seperti Kiai Ustadz Adi Hidayat kalau ceramah. Itu sesuatu yang menyenangkan karena anak-anak kita punya bakat. Kita latih terus bakatnya ini biar nggak hilang. Ai al-huznu fil umuril muta'alliqah bid dunya sara mudriman fil qalbi. Maksudnya adalah orang yang sedih dalam urusan-urusan berkaitan dengan dunia, sara mudliman, hatinya menjadi gelap, fil qalbi, di dalam hatinya.
Wal huznu fil umuril muta'alliqah bil akhirah, dan sedih dalam urusan yang berkaitan dengan akhirat, sara munawwiran, itu akan menjadi cahaya lil qalbi, bagi hati. Lalu di sini diajarkan doa. Ini doa ini bagus sekali Bapak Ibu. Allahumma ya Allah, la taj'alid dunya, jangan jadikan dunia akbar hammina, kesedihan paling besarku, kesusahan paling besarku, wala mablagha ilmina, janganlah jadikan dunia sebagai tujuan ilmuku. Kalau kita punya ilmu, jangan sampai ilmu kita ini hanya diperuntukkan untuk dunia, tapi peruntukkanlah ilmu kita ini untuk akhirat, untuk akhirat, untuk kebaikan. Misalnya begini, ada orang jadi dokter. Bagaimana caranya menjadikan ilmu kedokterannya untuk akhirat? Dia menjadi dokter, niatnya ikhlas karena Allah, niatnya ikhlas membantu orang, menolong orang, mengobati orang. Kalau ada pasien yang nggak punya uang, bisakah kita memberikan bantuan kepada pasien yang nggak punya uang agar pasien ini bisa berobat? Kalau belum bisa, berarti memang pikiran kita ini adalah duniawi semata. Kita nyari ilmu hanya untuk dunia saja. Padahal berapa ratus kali seorang dokter itu praktek. Kalau satu hari dia punya 100 pasien, di rumah 50, di klinik A 50, di klinik B 50. Satu hari 150 pasien. Kalau satu pasiennya bayarnya 100.000, atau yang minimal katakanlah 75.000, ada yang lagi yang 50.000, tergantung dokternya. Katakanlah 100.000 saja. Kalau satu hari 150 pasien kali 100.000, itu sudah berapa? Masa menggratiskan 5 pasien yang nggak mampu aja nggak mampu? Nggak bisa. Bapak nggak punya uang, saya nggak bisa bayar. Ya nggak usah. Bapak nanti dibayarin sama hamba Allah. Beres. Apakah nanti Allah ganti? Gak usah khawatir. Allah akan mengganti kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, walaupun orang lain itu tidak bisa mengganti langsung, tapi Allah yang ganti. Kalau Allah yang ganti, kira-kira gantinya Allah lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar pasti. Jadi gak usah khawatir Bapak Ibu. Jika kita berbuat baik untuk orang lain karena Allah, maka yakinlah Allah akan memberikan gantinya yang lebih besar. Misalnya Bapak Ibu punya warung, ada nggak yang punya warung Padang misalnya? Warung Padang atau punya warung pecel lele, Lamongan atau apa ya? Lalu tiba-tiba ada orang datang, Pak, saya lapar Pak, saya nggak punya uang, tapi saya pengen makan. Kebetulan saya sudah dari pagi saya nggak makan Pak. Lalu kira-kira Bapak berani nggak menggratiskan satu orang itu? Nah, kalau nggak berani berarti memang pikiran kita ini sudah diisi dengan dunia, penuh dunia itu, sehingga nggak ada satupun pikiran kita untuk berpikir akhirat. Nauzubillah. Ini satu kesedihan. Tapi kalau kita berpikir, baik Pak, silahkan Bapak makan di sini, nanti ada hamba Allah yang bayar. Kali kita kalau ada orang makan berapa sih Pak? 15.000 atau 20.000 lah. Kalau yang sederhana ya 30.000 lah sederhana ya. Karena mereknya ini. Kalau paketan 12 gitu. Insya Allah 12.000 atau 15.000 yang digratiskan untuk orang fakir miskin gitu ya. Insya Allah nanti Allah ganti dengan berlipat-lipat kali. Nah ini ketika kita menjadikan urusan dunia, kita arahkan dunia kita ini untuk akhirat. Kita punya bisnis, tapi sebagian bisnis kita untuk akhirat. Ada Pak di salah satu daerah, saya nggak usah sebut di mana ya. Ada tukang becak. Dia bilang apa? Kalau hari Jumat saya narik becaknya gratis. Gak mau dia dikasih uang. Suatu ketika ada orang naik becak, ini orang kaya Pak, naik becak. Terus dia bayar, gak mau dia. Pak, mohon maaf saya gak terima sewa kalau hari Jumat. Gak apa-apa Pak,
ini sewa halal Pak dari saya Pak. Enggak, saya nggak mau terima. Ini memang udah janji saya. Niat saya kalau hari Jumat saya nggak mau terima sewa. Saya nganter-nganterin aja. Apa Pak yang terjadi? Bapak rumahnya di mana? Rumah saya di sana. Alamatnya Pak ini Pak. Ya kan? Nanti ada orang saya datang. Dicari rumahnya Pak. Apa yang terjadi? Orang ini digratiskan umroh. Dia gratisin becak 20.000 mungkin ya, atau 15.000. Lalu penumpangnya ini menggratiskan umroh yang harganya mungkin 30 juta atau 25 juta yang paling murah. Allah kasih luar biasa Pak, luar biasa. Nah ini kadang-kadang yang kayak gini-gini ini kita sudah nggak begitu peduli kadang-kadang. Apalagi kalau sudah hidupnya sudah nafsi-nafsi, ya sendiri-sendiri, individualis, gitu, egois, udah nggak mikirin orang lain, udah nggak mikirin orang susah, nggak mikirin orang bagaimana. Yang penting diriku senang, diriku baik, diriku nyaman, udah. Maka doa ini menjadi penting. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini urusan yang paling besar bagimu, dan jangan jadikan dunia ini tujuan ilmu. Di doa ini ada juga di dalam Al-Quran ya, di bagian akhir doa khataman Quran, doa ini juga ada. Hadis berikutnya, makalah berikutnya, wal maqalah as-sadisah, makalah yang ke-6, an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, karramallahu wajah, Allah memberikan kemuliaan wajah beliau. Man kana, siapa saja, fi talabil ilmi, yang hidupnya selalu berpikir mencari ilmu. Orang yang sibuknya mencari ilmu, di mana-mana dia cari ilmu. Walaupun dia sudah pintar, walaupun dia sudah gelarnya banyak, usianya sudah kepala 5 atau kepala 6 atau kepala 7, tapi di mana-mana dia senang mencari ilmu. Selalu dia cari ilmu. Kalau memang masih sehat, masih bisa berangkat, dia selalu mencari ilmu. Alhamdulillah di sini ada bapak-bapak senior kita, ibu-ibu senior kita yang selalu rajin mencari ilmu. Walaupun mungkin ilmunya bapak-bapak ibu-ibu lebih banyak dibanding yang ngomong ini, ilmunya masih sedikit. Tetapi mencari ilmu itu menjadi suatu apa namanya? Hobi, mencari ilmu. Ini mengamalkan nasihat Imam Ali ini. Kanatil jannatu fi talabihi. Kanatil jannatu, maka surga itu fi talabihi, mencarinya. Orang yang hidupnya senang mencari ilmu, maka surga akan mencarinya Bapak Ibu. Besok di akhirat, ketika orang-orang yang senang mencari ilmu ini lewat, lalu dipanggil oleh pintu surga, sini, masuk sini, ini loh pintunya ini, masuk sini, masuk sini. Betapa senangnya Pak, kalau kita baru lewat saja, lalu pintu surga memanggil-manggil kita. Gara-gara apa? Senang mencari ilmu. Kata Imam Ali, siapa yang hidupnya senang mencari ilmu, maka surga akan senang mencarinya. Sebaliknya, wa man kana fi talabil maksiyah, siapa yang hidupnya senangnya maksiat, nyari maksiat aja, di mana-mana yang dicari dosa. Ke Jakarta nyari dosa, ke Surabaya nyari dosa, ke Medan nyari dosa, ke Amerika apalagi nyari dosa. Pergi kemana-mana yang dicari dosa ini. Nauzubillah. Apa kata Imam Ali? Karena dinaru fi talabi, maka neraka akan nyariin dia. Besok waktunya di akhirat, neraka manggil-manggil dia. Dikejar itu oleh neraka, tangkap, dimasukkan ke dalam neraka. Karena senangnya nyari dosa. Kalau enggak mikirin dosa sebentar itu udah gatel tuh tangannya, kakinya dia. Maka hati-hati. Dosa itu kadang-kadang membuat orang menjadi ketagihan. Selalu setan itu ngajaknya dosa.
Karena setan ngajak teman, nyari teman. Dia nggak mau masuk neraka sendiri, dia nggak mau. Dia nyari teman sebanyak-banyaknya. Dari siapa? Dari mana temannya? Dari anak cucunya Nabi Adam. Ini nasihat Imam Ali. Man istaghala fil ilmin nafi', siapa yang sibuk dalam urusan ilmu yang manfaat, alladzi la yajuzu lil baligh al aqil jahlu, ilmu yang harus diketahui oleh orang yang baligh dan orang yang berakal. Misalnya ilmu tentang akhirat, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akidah, ilmu tentang apalagi muamalah yang baik. Pokoknya ilmu-ilmu yang kita harus tahu, yang nggak boleh nggak tahu. Maka orang semacam ini fil haqiqah taliban lil jannah, sesungguhnya dia sedang mencari surga. Karena mencari surga, maka Allah juga menyediakan surga baginya. Wa man kana muridan lil maksiyah, siapa yang inginnya mencari maksiat, kana fil haqiqah taliban lin nar, sesungguhnya dia pada hakikatnya mencari neraka. Wa lisuhbillah, dan mencari murkanya Allah. Nasihat nomor 2. Nomor berikutnya, wal maqalah as-sabi'ah, makalah yang ke-7. Kita lanjutkan ya Pak. An Yahya, dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Ma asallaha karimun, tidak mungkin maksiat kepada Allah orang yang mulia. Artinya orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, kemuliaan takwa, maka dia tidak mungkin berbuat maksiat. Orang yang hatinya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dengan ketakwaan, maka dia tidak akan maksiat kepada Allah. Wala asarad dunya alal akhirah hakimun, dan tidak mungkin orang itu mendahulukan dunia dibanding akhirat, orang yang bijaksana. Maksudnya apa? Orang yang bijaksana selalu dia mendahulukan akhirat dibanding dunia. Urusan akhirat dianggap selalu urusan yang penting, sehingga dia selalu berusaha mementingkan akhirat dibanding dunia. Kalaupun urusan dunia dikaitkan dengan akhirat, kerja ini urusan dunia Pak, tapi kerjanya ini dia kerja dengan baik, niatnya mencari ridhonya Allah, mencari pahala dari Allah, maka kerjanya ini bernilai akhirat. Ada orang dagang, dagangnya baik, jujur, benar. Kalau dia punya untung, untungnya sebagian digunakan untuk sedekah, untuk zakat, maka itu kerjaan dunia tapi nilainya akhirat. Ada apa lagi? Petani ke sawah. Petani ke sawah itu memang urusan dunia, tapi kalau diniatkan mencari ridhonya Allah, agar dia bisa bertani dengan baik, nanti kalau panennya bisa memberi makan orang lain, sebagian dijual, sebagian buat makan keluarganya, maka memberi nafkah keluarga itu juga urusan akhirat. Dia dapat pahala akhirat. Jadi semua urusan dunia diniatkan untuk akhirat. Apalagi urusan akhirat, tentu diniatkan untuk akhirat. Nasihat yang ke-8, halaman 5 ya Bu, halaman 5 baris ke berapa nih? Ke-9. Wal maqalah as-saminah, makalah yang ke-8. Anil A'mash, dari A'mash ini nama orang. Ismuhu Sulaiman, namanya Sulaiman bin Mahron atau bin Mihron Al-Kufi, seorang Kufah, bangsanya bangsa Kufah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Man, siapa saja karena ada ra'su malihi, maka ra'su malihi at-taqwa, siapa yang modal hartanya itu adalah takwa, modal hidupnya itu takwa,
kallatil alsun an wasfi rabhi dinihi atau an wasfi ribhi dinihi. Maka siapa saja yang hidupnya modalnya adalah takwa, maka lidah ini akan capek menyebutkan keuntungan dunianya, keuntungan agamanya. Orang yang hidupnya takwa, keuntungan agamanya sangat banyak, sehingga kalau disebutin lisan ini akan kalah, akan merasa capek, lelah. Wa man kana ra'su malihi dunya, dan siapa yang modal hidupnya adalah hanya dunia saja, hidupnya dunia selalu pagi, siang, malam dunia terus, urusan sholat lupa, urusan zakat lupa, urusan puasa lupa, urusan berbuat amal soleh lupa. Kallatil alsunu an wasfi khusrani dini, maka lidah ini terasa capek menyebutkan kerugian dunianya, kerugian agamanya. Artinya orang ini bakalan rugi agamanya, rugi dia. Kalau rugi dunia itu memang ya rugi, tapi masih bisa dicari gantinya. Tapi kalau rugi akhirat itu sungguh sangat kasihan, karena sudah nggak bisa cari gantinya. Kalau kita kehilangan uang 100.000, insya Allah besok masih ada kesempatan bekerja lagi mencari gantinya. Tapi kalau kita kehilangan sholat, misalnya sholat Jumat, Bapak Ibu, ternyata banyak juga ya orang Islam, saudara-saudara kita kaum muslimin, kalau sholat Jumat itu ditinggalkan, Pak. Dia mengejar proyek, mengejar setoran, mengejar bisnisnya, sehingga dia meninggalkan Jumatan. Alasannya, sholat Jumat kan udah kayak kemarin, Jumatan kan sudah kayak kemarin, dari kecil sudah Jumatan terus. Jadi dia menganggap Jumatan itu remeh. Padahal kata Nabi, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, orang ini ditutup hatinya, Pak. Kalau orang sudah ditutup hatinya, itu namanya nasihat gak bakalan bisa masuk. Orang ditutup hatinya oleh Allah itu berat. Jangan sampai kita ditutup hatinya gara-gara kita meninggalkan yang wajib-wajib seperti sholat Jumat, puasa Ramadan ditinggalkan karena mengejar sesuatu yang sifatnya tidak penting-penting. Jadi ini nasihat dari A'mas, Imam Al-A'mas. Nasihat berikutnya, wal maqalah at-tasi'ah, makalah yang ke-9, agak loncat sedikit di bawahnya. An Sufyan As-Tsauri, dari Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Huwa Syekhul Imam Malik, dia adalah gurunya Imam Malik. Jadi Sufyan As-Tsauri ini gurunya Imam Malik. Imam Malik itu ketua mazhab Malik ya, pendiri mazhab Malik. Ini Imam As-Tsauri, Sufyan As-Tsauri ini adalah gurunya Imam Malik. Beliau menasihati kita semua, mengatakan begini, kullu maksiatin an syahwatin, semua maksiat yang muncul dari syahwat, maksiat yang muncul dari syahwat hawa nafsu, fa innahu yurja ghufranuha, maka sesungguhnya maksiat yang lahir karena hawa nafsu bisa diharapkan pengampunan dari Allah. Artinya bahwa Allah bisa mengampuni, masih ada harapan mengampuni maksiat karena hawa nafsu. Kullu maksiatin an syahwatin, semua maksiat karena hawa nafsu. Ai istiyaqun nafsi ila syai', yaitu kecenderungan hawa nafsu kepada sesuatu.
fa innahu yurja ghufranuha, maka masih ada kesempatan untuk diampuni. Wa kullu maksiatin an kibrin, sedangkan maksiat yang karena sombong, maksiat karena sombong, dosa karena sombong. Kalau tadi dosa karena nafsu, walaupun sama-sama dosa, tetapi tingkatannya lebih besar dosa karena sombong. Kullu maksiatin nasya'at an kibrin, semua maksiat yang muncul dari sombong, ai da'wal fadli, yaitu mengaku-ngaku diri lebih tinggi dari orang lain, mengaku-ngaku diri lebih hebat dari orang lain, mengaku-ngaku diri lebih suci dari orang lain, mengaku-ngaku diri lebih pantas duluan masuk surga dibanding yang lain, dan yang lain selalu masuk neraka, gitu. Pokoknya kalau urusan diri sendiri itu paling hebat, paling keren, paling suci, paling mulia. Nah, orang lain itu paling rendah, paling jelek, paling nggak pantas masuk surga, begitulah. Selalu menganggap diri paling baik dan menganggap orang lain paling buruk. Itu adalah muncul karena kesombongan. Seperti iblis mengatakan begini, ana khairun minhu, kata iblis, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku diciptakan dari api sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Tanah itu lebih rendah dari api, kata iblis. Nah, model begini ini adalah model kesombongan. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita punya penyakit berbahaya yang namanya sombong. Fa innahu la yurja ghufranuha, karena sesungguhnya maksiat atau dosa karena sombong itu tidak bisa diharapkan mendapatkan ampunan. Tidak bisa diharapkan. Artinya apa? Allah sulit sekali mengampuni dosa karena sombong. Kenapa? Karena orang yang sombong itu biasanya gak mau minta ampun, Pak. Orang yang sombong itu biasanya gengsi, minta ampun itu, minta maaf itu gengsi. Kenapa? Karena dia merasa dirinya benar, dirinya suci, dirinya mulia, dia lebih hebat dibanding yang lain, sehingga dia tidak mau minta maaf. Wazallata, ini fa'innahu, apa tadi? Li'anna maksiata iblis karena asruha minal kibr, karena maksiatnya iblis, dosanya iblis dulu, karena asruha minal kibr, pangkalnya adalah karena sombong. Iblis itu menganggap dirinya lebih baik dari Nabi Adam. Karena itu iblis tidak mau minta maaf, dan karena itu iblis merasa dirinya lebih pantas, lebih pantas dimuliakan dibanding yang lain. Sehingga iblis sombong, karena iblis sombong maka dia meremehkan Adam. Lalu kemudian Nabi Adam ya sampai terganggu, digoda juga oleh iblis. Wazallata Sayyidina Adam, dan kelirunya Sayyidina Adam karena asluha minas syahwat. Nabi Adam bisa digoda oleh iblis gara-gara syahwat, gara-gara tergoda oleh syahwat hawa nafsu, pengen mencicipi buah larangan, sajaratu syahwat al-manhi, pohon syahwat yang dilarang, pengen mencicipi. Karena itu kemudian Nabi Adam kepleset. Nah, kalau iblis dosanya karena sombong, Nabi Adam salahnya karena mengikuti syahwat hawa nafsu. Sehingga kemudian Nabi Adam menyadari kekeliruannya, dan Nabi Adam ini kasihan. Ketika beliau salah, langsung beliau dicopot bajunya terlepas. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Muhammad punya salah, Allah masih melindunginya, tidak langsung dicopot bajunya. Kalau Nabi Adam itu bertobat, tobatnya harus datang ke Mekah. Kalau umatnya Nabi Muhammad tobat di mana saja dia bisa tobat.
Itu enaknya umatnya Nabi Muhammad. Kalau berbuat salah bisa tobat kapan saja, dan kalau dia salah bajunya tetap bisa dipakai. Kalau Nabi Adam dulu salah, langsung bajunya dicabut oleh Allah. Dicabut bajunya. Makanya Nabi Adam mencari pakaian dari daun-daun surga, daun-daun surga, miwarqil jannah. Lalu kemudian Nabi Adam membaca doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang sangat baik, doa yang diajarkan langsung oleh Nabi Adam dan ada dalam surat Al-A'raf. Silahkan doa ini kita amalkan, Bapak Ibu, doanya ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang bagus. Kita lanjutkan. Wal makalah al-ashirah, makalah yang ke-10. Makalah yang ke-10 al-ashirah. An ba'diz zuhad, dari sebagian orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud itu orang yang hidupnya selalu berusaha menjaga jarak dari dunia. Dia tidak terbenam ke dalam dunia, dia tidak terjerumus ke dalam dunia. Dia selalu berpikir tentang akhirat. Seluruh urusannya dipikirkan untuk akhirat. Dia makannya itu agar dia bisa ibadah. Dia kerja agar dia bisa ibadah. Dia menikah agar dia bisa ibadah. Dia punya duit agar dia bisa nolong orang. Pokoknya niatnya itu untuk akhirat. Kata beliau gimana? Man aznaba dzamban, siapa yang berbuat satu dosa. Man aznaba dzamban. Tahu Pak urutannya Pak ya? Garis beberapa ini. Baris ke-12 dari bawah ya. Man aznaba dzamban, barang siapa berbuat dosa, ai tahmiluhu, yaitu dia menanggung dosa, berbuat dosa. Wa huwa yadhaku, berbuat dosa sambil tertawa-tawa. Ai wal hal annahu yafrahu bi tahammuli, yaitu dia berbangga-bangga dengan dosa yang dilakukannya itu. Berbuat dosa tapi gaya gitu ya. Ada nggak zaman sekarang? Ada. Itu berbuat dosa sambil selfie, sambil direkam. Live streaming Pak, berbuat dosa. Kalau ngaji live streaming itu bagus. Ini berbuat dosa tapi live streaming Pak, direkam. Nauzubillah. Siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, fa innallaha yudkhiluhun nar, maka besok Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Wa huwa yabki, dia nanti akan menangis-nangis di dalam neraka. Menangis-nangis di dalam neraka. Meraung-raung, minta ampun, minta maaf di dalam neraka itu. Kenapa? Karena dulu berbuat dosanya tertawa-tawa, terbahak-bahak. Menzalimi orang tapi tertawa-tawa. Mencuri harta orang tapi tertawa-tawa. Korupsi harta negara tertawa-tawa. Dengan sombongnya dia korupsi harta negara. Membiarkan rakyat terlunta-lunta, tertawa-tawa. Dosanya besar. Harusnya gimana? Harusnya mensejahterakan rakyat, bukan menelantarkan rakyat. Harusnya melindungi negaranya, melindungi rakyatnya, melindungi tanah airnya, melindungi lautnya Pak. Jangan lautnya dijual kepada orang. Jangan gunungnya dijual kepada orang. Jangan tanahnya diserahkan kepada orang. Itu malah bangga. Bisa berbuat jahat itu malah bangga. Aneh. Nah, orang yang begini ini hati-hati, kalau dia nggak bisa tobat sampai mati dia nggak tobat ya, maka dia besok akan dicampakkan ke dalam neraka
dalam keadaan menangis-nangis. Wa huwa yabki. Dia menyesal tapi sudah terlanjur, sudah tidak bisa nyesel. Minta ampun tapi sudah tidak bisa lagi minta ampun karena sudah ganti zaman, zamannya zaman akhirat. Sebaliknya waman ata'a wa huwa yabki, dan siapa yang taat kepada Allah wa huwa yabki, dalam keadaan dia berat sampai dia nangis-nangis, sholat tapi lagi susah tapi tetap dia sholat, kakinya sakit tapi tetap dia wudu, berusaha pengen wudu bisa sholat, badannya sakit tapi tetap berusaha ingin tetap sholat, berbuat baik, berbuat taat walaupun sedang sulit. Wa huwa yabki, dia nangis-nangis untuk bisa melakukan ketaatan itu Pak. Haya minallah, malu kepada Allah, malu kalau sholatnya ini belum bagus, malu kalau ngajinya belum bagus, malu kalau sedekahnya ini belum diterima, malu, dia merasa kurang. Fa innallaha ta'ala yudkhilul jannah, maka besok Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa huwa yadhaku, dia keadaannya berbahagia, tertawa bahagia. Besok dia masuk surga dalam keadaan bergembira, tertawa. Yafrahu, berbahagia. Ghayatul farahi, sebahagia-bahagianya. Li husuli matlubihi, karena dia mendapatkan hasil. Apa itu hasilnya? Wa huwa afwullah, dia mendapatkan maaf dari Allah. Orang kalau mendapatkan maaf dari Allah itu senang Pak. Bayangkan kalau kita ini dimarahi sama ayah kita, lalu ayah kita kemudian memaafkan kita, senang tidak dimaafkan ayah? Senang sekali. Itu baru dimaafkan ayah. Kalau ada orang dimurkai Allah, lalu dia dimaafkan oleh Allah, dosanya dihapus oleh Allah, maka dia merasa senang, merasa bahagia, merasa tenang. Ya Allah, alhamdulillah dosaku diampuni ya Allah. Orang yang bebas dari dosa, dibebaskan oleh Allah dari tuntutan dosa, lalu dia dimasukkan ke dalam surganya Allah, betapa senangnya. Kenapa? Karena dulu dia senang memaafkan orang. Dulu waktu hidup senangnya mengampuni orang, senangnya memaafkan orang. Kalau ada temannya, saudaranya, tetangganya berbuat jahat kepada dia, dia tidak mau membalas. Dia tidak mau melawan. Dia lebih senang memaafkan. Dia sudah, aku maafkan, tapi jangan dilakukan lagi. Jangan dilakukan kepada orang lain lagi. Begitu. Jadi rasa maafnya ini yang besar. Maka Allah akan memaafkan orang yang senang memaafkan ini. Dan memang memaafkan itu berat Bapak Ibu. Memaafkan itu perbuatan yang berat. Gak gampang. Memaafkan orang itu gak gampang. Apalagi kalau kita ini kesel banget. Itu memaafkan itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Tetapi memang kita diajarkan untuk memberi maaf. Selain memaafkan, apa yang sulit itu? Memaafkan itu sulit. Memberi kepada orang yang pelit itu sulit. Apalagi menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim itu sulit. Jadi 3 yang sulit Pak. Menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim, memaafkan kepada orang yang menyakiti kita, dan memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Itu berat. Gak gampang itu Pak. Misalnya kalau kita panen pisang, kita bagi-bagi pisang sama tetangga kita. Giliran tetangga kita panen rambutan Pak, dijual semua ke pasar Pak, kita gak dibagi. Tapi kita senang memberi. Oh, besok saya panen durian, saya bagi semua. Walaupun orang itu pelit, dibagi aja. Kenapa? Karena dia senang berbagi Pak. Senang berbagi. Walaupun kepada orang yang pelit, dia tetap senang berbagi. Ini 3 akhlak yang utama. Memaafkan orang yang menyakiti,
membagi kepada orang yang pelit dan menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Amin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Pahalanya besar. Nggak main-main, pahalanya di surga ini. Kalau surga itu berarti karena surga itu mahal, maka bayarnya juga berat, berat itu. Ngamalin tiket itu berat. Nah, kita lanjutkan. Wal maqalah al-hadiyah asrata, makalah yang ke-11. An ba'dil hukama, dari sebagian para ahli hikmah, ahli bijaksana, orang-orang yang bijaksana. Al-auliya, yaitu para wali. La tahqiru dzunubas shighar, janganlah kamu meremehkan dosa yang kecil. Jangan meremehkan dosa yang kecil. Karena kita ini suka ngeremehin, itu kan dosa kecil, dosa yang gampang, nanti tinggal tobat saja, gitu ya. Jangan meremehkan dosa yang kecil. Fa innaha tatasha'abu min hadzunub al-kibar. Karena dari dosa yang kecil itu akan bisa bercabang-cabang menjadi dosa yang besar, menjadi dosa-dosa yang besar. Awalnya dosa kecil. Dulu ada Pak orang yang ada anak muda. Anak muda ini sedang diganggu oleh setan, diganggu. Dia lewat satu depan rumah. Pas dia lewat depan rumah, tiba-tiba ada perempuan teriak-teriak minta tolong. Tolong. Akhirnya si pemuda ini belok. Dia sebenarnya mau ke masjid ini, mau ke musola. Karena ada perempuan suaranya kok indah banget itu. Minta tolong. Akhirnya dia belok. Dia melihat sumber suaranya di mana? Oh, di rumah itu. Akhirnya diketok pintu. Akhirnya masuk, dia nolongin perempuan itu. Ternyata perempuan ini bukannya minta tolong, dia cuma gangguin aja. Dia perempuan ini kemudian buru-buru mengunci pintunya dikunci. Remaja pemuda ini sedang di dalam rumah perempuan. Lalu perempuan itu bilang apa? Hei pemuda, maukah aku ajak engkau berbuat sesuatu? Si pemuda ini bilang, aduh aku gak mau, mohon maaf, aku mau ke masjid, gak mau, saya gak mau. Ini gak ada siapa-siapa di sini, tenang aja, aman, gak akan masuk Facebook, gak akan. Aman ini, gak ada yang melihat. Aku gak mau, aku takut sama Allah. Akhirnya si pemuda ini ditawari, udah gini saja, kalau kamu gak mau berzina, aku tawari, ini ada minuman. Ada satu gelas minuman keras. Kamu minum ini aja deh. Oh, aku nggak mau, minuman keras ini dosa. Aku nggak mau. Kalau gitu kamu pilih satu lagi. Ada anak-anak kecil di sini. Anak kecil ini kalau dia keluar, dia teriak-teriak manggil orang, kamu nanti bisa digebukin orang. Ini ada pisau, kamu bunuh aja anak kecil ini. Akhirnya si pemuda ini bingung. Berzina, minuman keras, membunuh anak kecil. Akhirnya dimikir, ditimbang-timbang, akhirnya dipikirnya minuman keras itu dosanya paling kecil. Nah sudah, kalau gitu aku pilih yang paling kecil saja deh. Dia minum minuman keras satu gelas tuh, diminum. Ya maklum, biasa ke masjid, minum minuman keras langsung lelet, mabuk, nggak biasa ya. Selama ini dia menjaga diri. Habis minum mabuk, karena mabuk diganggu, dirayu sama perempuan ini. Akhirnya mau juga berbuat zina. Nauzubillah. Setelah berbuat zina, ada anak kecil ngeliatin. Wah, bahaya ini anak kecil ini. Kalau nggak dibunuh nanti dia lapor lagi. Akhirnya anak kecil dibunuh, Pak. Gara-gara minuman keras satu gelas, dia kemudian berzina dan dia kemudian membunuh anak kecil itu. Satu dosa merembet ke dosa yang lain. Hati-hati, kadang kita meremehkan dosa,
ternyata dosa itu bercabang-cabang, dosa itu merembet ke yang lain. Betapa banyak orang yang awalnya menganggap, oh ini kan dosa kecil, nanti tinggal tobat saja. Tapi ternyata ketika dia berbuat dosa kecil itu katanya, ternyata dosa itu berhubungan dengan dosa yang lain yang besar, dan kemudian dia tidak bisa tobat. Tobatnya itu sulit, udah terlanjur Pak, sulit tobat. Ya walaupun semua dosa itu ada tobatnya, tetapi ini sulit sekali untuk tobat. Karena itu kita harus berhati-hati. Nah, nasihat berikutnya, insya Allah kita sampai di paling bawah nanti ya. Nasihat yang ke-12, anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, la soghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau diterus-teruskan. Tidak ada dosa kecil kalau diterus-teruskan. Maksudnya apa? Dosa kecil kalau dilanjutkan lagi, dibiasakan, lama-lama dosa kecil akan menjadi dosa besar. Akan terbiasa lah. Bohong 1000, besok-besok bohong 10.000, besok-besok bohong 50.000, besok-besok bohong 100.000, besok-besok bohong 1 juta, besok-besok bohong 1 miliar Pak, besok-besok bohong 1 triliun. Kenapa? Karena meremehkan dosa kecil. Awalnya sedikit, gampang cuma 10.000, gampang cuma 100.000, gampang cuma 1 juta, lama-lama jadi 1 miliar, lama-lama jadi 1 triliun, lama-lama jadi 300 triliun. Ada di kampus mana itu orang bikin uang palsu Pak. Awalnya bikin uang palsu sedikit, lama-lama laku uang palsunya. Bikin lagi, akhirnya sampai dia punya uang palsu banyak. Ketangkep, Masya Allah. Kasihan ya. Masa orang udah nyari duit susah-susah, udah dikasih duit oleh Allah yang halal, nyarinya yang haram. Susah ini. La soghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil kalau diterus-teruskan. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa yang besar kalau dia rajin istighfar. Punya dosa sedikit langsung istighfar, ya Allah ampuni aku ya Allah. Setiap waktu istighfar. Habis sholat baca istighfar, duduk baca istighfar, nunggu lampu merah baca istighfar, nunggu macet baca istighfar. Kita rajin baca istighfar. Kata Nabi apa? Kalau orang rajin istighfar, man lazimal istighfar, siapa yang rajin beristighfar, ja'alallahu likulli hammin makhraja, Allah akan menjadikan semua kesulitannya jalan keluar. Kesulitannya dikasih jalan keluar. Lalu dikasih lagi apa? Setiap kesempitan ada kemudahan. Kalau ada kesempitan, ada kesulitan, langsung Allah kasih kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki kepadanya, rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu kalau dia rajin membaca istighfar. Orang yang rajin baca istighfar berarti dosanya dihapus Allah. Kalau dosanya dihapus oleh Allah, maka dia menjadi kekasih Allah. Kalau dia menjadi kekasih Allah, dia minta apa saja dikasih sama Allah. Kadang-kadang belum sampai minta saja Allah sudah kasih. Baru sampai mikir aja, baru mikir sedikit saja Allah sudah kasih. Apalagi minta. Gitu. Makanya bersihkan hati kita dengan istighfar. Dulu ada orang datang kepada seorang ulamanya namanya Syekh Hasan Basri, Imam Hasan Basri. Ada orang datang, wahai Imam Hasan Basri, saya ini sudah menikah lama tapi saya belum punya anak. Kata Imam Hasan Basri, oh kamu banyak-banyak istighfar, insya Allah nanti kamu dikasih anak. Terus orang ini pulang. Lalu datang orang lagi, wahai Syekh, saya ini paceklik, di desa saya ini sudah lama gak hujan, tanaman pada mati, binatang-binatang, kambing-kambing pada gak rusak.
Paceklik tidak ada buah-buahan, tidak ada sayur-sayuran. Bagaimana? Apa nasihat? Ada nasihat. Oh, ajaklah istighfar. Warganya diajak istighfar. Nanti akan kirim hujan Allah. Allah kirim hujan. Lalu sedang lagi, wahai Syekh, saya ini harta saya habis, usaha saya rusak semua, modal saya habis, barang-barang saya habis, utang saya banyak. Kata Imam Hasan Basri, banyak-banyak beristighfar, nanti Allah akan kirim harta untuk kamu. Berapa waktu berikutnya orang-orang ini datang lagi lapor, ya Syekh, alhamdulillah istriku sudah hamil, alhamdulillah. Lalu satu lagi lapor, alhamdulillah di kampungku sudah hujan. Yang satu lagi, alhamdulillah aku sekarang punya usahaku udah mulai maju. Jadi rupanya Syekh ini mengutip surat Nuh. Surat Nuh itu dikatakan, wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidrara, dan seterusnya. Di surat Nuh itu menjelaskan, istighfarlah kamu maka Allah akan kirimkan hujan. Allah berikan kepada kamu anak-anak dan harta serta kebun-kebun, semuanya dikasih oleh Allah. Itu dalam surat Nuh yang dikutip oleh Imam Hasan Basri. Makalah yang ke-13 ini adalah garis yang bagian terakhir. Mudah-mudahan ini mungkin penutup kita, masih ada waktu nanti 15 menit untuk tanya jawab. Wal maqalah as-salisa asrata, makalah yang ke-13. Kila dikatakan, hammul arifi as-sana, kesedihan orang yang arif itu adalah as-sana, yaitu memuji Allah. Orang yang arif mengenal Allah itu dia kalau belum memuji Allah dia sedih, dia galau. Kalau dia belum mengucapkan alhamdulillah, 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 memuji Allah, selalu dalam hidupnya ini memuji Allah. Susah dan senang dia selalu memuji Allah, sakit atau sehat dia selalu memuji Allah. Kita kan ini biasanya kalau memuji Allah kan kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Tapi kalau kita lagi sedih, kita jarang mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita sehat, alhamdulillah. Kalau kita sakit, jangan kita mengucapkan alhamdulillah. Ini orang yang sudah al-arif, ini orang yang sudah kenal sama Allah, itu bagi dia antara sakit dan sehat itu semuanya harus memuji Allah. Kalau dia dalam keadaan apapun, selalu dia memuji Allah. As-sanatu 'ala Allah, memuji Allah bijamili sifatihi, karena memang Allah itu pantas untuk dipuji. Dalam keadaan apapun kita selalu pantas memuji Allah, dan memang Allah itulah pantas untuk dipuji. Ada orang yang selalu mengamalkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun setiap waktu dia selalu membaca alhamdulillah. Tidak pernah dia membaca yang lain itu. Selalu dibaca alhamdulillah. Senang alhamdulillah, sedih alhamdulillah, dapat rezeki alhamdulillah, ada barang yang hilang tetap ya alhamdulillah. Kalau ketemu musibah pun dia tetap alhamdulillah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa musibah yang dia terima itu sedikit, ada orang lain yang terima musibahnya lebih besar. Dia masih terus bisa bersyukur. Makanya ada orang itu, orang daerahnya Pak Musli itu ya, selalu bilang kalau kita jatuh itu bilang, ya syukur ya jatuhnya cuma kepleset doang. Ada orang jatuhnya sampai kakinya patah gitu ya. Jadi jatuh aja itu masih bisa bersyukur. Untung cuma kakinya kepleset, keselio sedikit gitu. Ada orang kehilangan duit 100.000, ya alhamdulillah baru 100.000 yang hilang. Jadi selalu dia bersyukur, selalu mencari cara untuk mengucapkan alhamdulillah. Itu namanya Kiai Untung, selalu ngomongin untung, alhamdulillah. Lalu wahamuz zahid ad-du'a, dan sedihnya orang zahid itu kalau dia belum berdoa. Orang yang zuhud itu selalu berdoa. Nah, kalau dia lupa berdoa, itu dia sedih.
Ini level berikutnya ya. Jadi kalau tadi itu senangnya memuji Allah, kalau ini senangnya berdoa kepada Allah. Kalau dia berdoa, ya dia berarti punya urusan sama Allah, maka dia minta, ya Allah, aku minta ini ya Allah, aku minta ini ya Allah, aku pengen sembuh ya Allah, aku pengen sehat ya Allah, aku pengen dikasih rezeki ya Allah. Nah, dia mintanya sama Allah. Apakah ini salah? Enggak, ini benar juga. Memang kita disuruh minta sama Allah. Dan mintanya sama siapa lagi kalau bukan sama Allah? Kalau minta sama Allah, insya Allah aman. Tapi kalau minta sama pejabat, biasanya pejabat itu punya konsekuensi. Nah, kamu minta sama aku, nanti besok begini ya. Nah, kalau pejabat biasa punya ini, punya kemauan, ya. Ada timbal balik. Ya. Tapi kalau minta sama Allah, Allah nggak minta timbal balik apa-apa kepada kita. Maka nggak rugi minta sama Allah. Nah ini habis ya. Terakhir ini karena sudah nyebrang ke halaman 6. Kenapa? Karena orang yang arif kepada Allah, dia akan selalu pengennya yang dicari adalah memuji Allah. Bagi dia memuji Allah itu adalah satu kesenangan. Seorang kekasih, dia memuji kekasihnya, itu pasti senang. Bapak-bapak kalau memuji istrinya, senang gak? Senang. Yang dipuji, senang juga. Ibu-ibu memuji suaminya senang. Awalnya duit yang mau dikeluarin gambar warnanya biru, tapi kalau dipuji yang keluar gambar merah, karena dipuji. Jadi istri memuji suaminya senang, istrinya juga senang, karena kesenangannya adalah memuji kekasihnya. Seorang hamba memuji Allah itu adalah kesenangannya. Ya Allah, betapa indahnya Engkau ya Allah, betapa sempurnanya Engkau ya Allah, betapa kayanya Engkau ya Allah, betapa kuatnya Engkau. Seorang hamba memuji Allah, maka hamba ini merasakan satu kesenangan yang luar biasa, dan Allah senang ketika Allah dipuji. Tentu Allah nggak akan membiarkan hambanya memuji dengan tangan kosong. Pasti Allah akan memberikan sesuatu kepada hambanya yang memuji. Gak mungkin Allah membiarkan hambanya tangan hampa, memuji lalu tangannya hampa. Gak mungkin, Allah pasti kasih. Karena Allah maha kaya, Allah maha memberi, Allah maha kuat, Allah maha menolong. Ketika kita memuji Allah, Allah sudah ngerti kebutuhan kita. Kita nggak usah ngomong kebutuhannya apa, Allah sudah ngerti. Allah akan kasih kebutuhan kita itu. Itu kalau orang sudah mengenal Allah, levelnya al-arif, levelnya orang yang sudah kenal kepada Allah. Wahamuz zahid, adapun orang yang zuhud, itu memang dia masih berpikir tentang manfaat buat dirinya. Ya Allah, aku pengen sehat, nah, manfaatnya buat dirinya. Kalau aku sehat nanti aku bisa sholat ya Allah. Ya Allah, aku pengen ini. Nah, manfaatnya buat dirinya. Tapi memang itu kembalinya nanti untuk ibadah juga. Ini levelnya zahid, bagus juga. Level arif bagus, level zahid juga bagus. Kita kira-kira ada di level mana? Mari kita lihat diri kita. Kira-kira kita ini levelnya di mana? Banyakkan mana memuji Allah dengan doa kita kepada Allah. Kalau doa kita kepada Allah lebih banyak, berarti kita ini levelnya masih pada level berdoa. Tapi kalau kita memuji Allah lebih banyak, senangnya kita memang memuji Allah, maka levelnya insya Allah sudah naik dari level banyak berdoa menjadi banyak memuji. Dan kalau kita memuji Allah, kita jadikan Allah sebagai kekasih kita. Allah menganggap kita kekasih, Allah kita jadikan kesayangan kita. Kita nomorsatukan Allah, maka Allah pun menomorsatukan kita. Kita pun diperhitungkan oleh Allah. Ada apa-apa kita selalu dibagi. Kalau Allah bagi-bagi rezeki, Allah nggak bakal lupa kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah lupa sama Allah. Kalau kita senang, kita selalu ingat Allah. Kalau kita susah, kita juga ingat sama Allah. Maka Allah pun tidak lupa sama kita. Di dalam Quran dikatakan, Nasullaha fa'ansahum anfusahum.
Karena mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa mereka. Jadi kalau kita lupa Allah, Allah pun bisa juga melupakan kita. Kalau kita ingin diingat oleh Allah, maka kita jangan melupakan Allah dalam hidup kita. Sebut nama Allah, kuatkan nama Allah dalam hati kita. Baca astagfirullahnya dibanyakin, baca alhamdulillahnya dibanyakin, baca subhanallahnya dibanyakin, baca la ilaha illallahnya dibanyakin, zikirnya dibanyakin. Ada yang bertanya, kalau kita zikir terus kapan kita kerjanya? Bisa kerja sambil berzikir, sambil nakar beras zikir, sambil ngojek zikir, pelan-pelan. Zikirnya hanya diri kita saja yang dengar. La ilaha illallah itu zikir yang gak usah pakai menggerakkan bibir, Bapak Ibu. Perhatikan kalau mengucapkan la ilaha illallah, bibir kita gak usah bergerak. Orang gak tahu kita sedang berzikir. Itu satu-satunya kalimat yang kalau diucapkan itu bibir kita gak bergerak. Yang lain-lain bergerak. Alhamdulillah bergerak, Allahu Akbar bergerak, Astagfirullah bergerak. Tapi kalau la ilaha illallah itu hanya lidah kita saja yang bergerak, bibir gak bergerak. La ilaha illallah. Makanya orang yang sakit, seberat-berat apapun sakitnya, selama lidahnya masih bisa bergerak, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka zikir yang paling dekat dengan lidah kita adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Baik Bapak Ibu, tidak terasa waktunya sudah hampir di ujung jam 5. Masih ada waktu sedikit. Kalau ada yang bertanya, silahkan mau bertanya, monggo. Ini kita ngaji kitab ini memang begini, karena ngaji kitab, karena Shahihul Ibad ini adalah banyak memberikan nasihat-nasihat bagi kita. Kalau ngaji model di kampus beda, ngaji model di gedung-gedung besar beda. Jadi kalau kita ngaji kitab Shahihul Ibad ini memang isinya adalah nasihat-nasihat untuk diri kita. Karena kadang-kadang diri kita ini berat menerima nasihat. Kadang-kadang kita ini kalau dinasihati oleh orang itu susah. Tapi kalau kita membaca kitab-kitab ini, mudah-mudahan ada nasihat-nasihat yang bisa masuk ke dalam hati kita. Sehingga kalau hati kita ini lembut, bisa menerima nasihat, bisa menerima kebenaran. Dan kalau kita hidupnya benar, maka insya Allah semuanya benar. Anak kita jadi benar, keluarga jadi benar, urusan-urusan yang lain jadi benar. Kalau kita hatinya benar. Terima kasih. Silakan kalau ada yang nanya, ibu-ibu atau bapak-bapak, satu pertanyaan. Silakan teman. Ya, silakan sambil dikenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Tanjung Priok. Izin bertanya terkait dengan tadi historisnya yang ada pilihan, yaitu milih Arab, terus Arab wanita dengan bulu Arab gitu kan. Nah itu bisa dikategorikan kalau kita di lingkungan kerja, kita kan itu dalam keadaan terdesak gitu kan. Nah itu pihak mana yang berdosa, apakah yang menjalankan? Kamu pilih mana gitu kan? Nah sama seperti pimpinan, di situ ada lingkaran setan atau bagaimana, dan siapakah yang berdosa itu? Apakah kita akan, kalau seandainya kita pembiaran terjadi dan pembiaran, dan kita itu akan dikucilkan gitu kan di lingkungan kerja seperti itu. Nah seperti itu. Nah kalau seandainya kita mengikuti mencari alternatif yang tadi katanya paling terendah nominasi kesalahannya, dosanya, nah itu agak akan akhirnya melebar juga. Seperti kita kerja di lingkungan kita, nah lingkaran setan itu, nah itu milih yang mana gitu kan? Tiba-tiba kita akan terjerat lebih banyak lagi gitu kan, mudaratnya. Itu satu. Yang kedua, mengingat hal itu kita ada istilah kata istighfar, alhamdulillah, dan kata-kata itu Allah maaf. Nah, seandainya kita kayak tobat maksiat, tobat sambel. Oh, saya akhirnya berbuat dosa, nanti kita bisa mengucapkan bismillah, astagfirullah atau bagaimana. Nah, itulah.
Itu aja Ustaz. Oke, baik. Pertanyaannya, kalau kita hidup di lingkungan yang sangat sulit menghindari dosa, pasti ketemunya dosa-dosa terus. Maka caranya gimana? Kalau tidak ada cara lain, ya hijrah. Hijrah itu caranya. Contohnya begini, umat Islam ketika di Mekah disiksa, digebukin, diancam, diseret, dipukulin pakai kayu, pakai pelepah kurma, ditindihin batu, dijemput. Karena beriman mereka harus mengalami masalah yang sangat berat. Maka kalau sudah nggak kuat, ya cari tempat lain. Maka Allah perintahkan orang-orang Islam untuk hijrah ke Madinah. Hijrah itu salah satu solusi. Kalau hijrah nggak bisa gimana? Mau hijrah nggak bisa, sulit ya. Hijrah dalam hati. Hijrah fisik nggak bisa. Mau pindah tugas nggak boleh. Semua kantor cabang menolak. Memang kamu kerjanya harus di situ. Itu anggap aja itu sebagai tantangan dakwah. Tantangan dakwah. Kita harus kuatkan iman kita sehingga kita bisa menghadapi tantangan dakwah di situ. Caranya apa? Cari satu orang dulu, ajak dia ngaji, ajak dia baik. Kalau kita punya teman satu orang, nanti cari 2 orang, lama-lama cari 3 orang. Kalau udah ada 3 orang, 4 orang, bikin pengajian, bikin satu rombongan orang baik di situ, rombongan orang-orang yang baik. Maka lama-lama nanti kita akan bertemu dengan banyak. Kita punya saudara lagi, punya teman lagi. Allah akan kasih teman kita, akan kasih penolong-penolong kita. Jadi usahakan kalau bisa, kalau nggak bisa menghindar ya hijrah fisik. Kalau hijrah fisik nggak bisa, hijrah dengan hati. Hijrah dengan hati itu berarti menjaga hati yang kuat dan kemudian cari teman 1, 2, 3 lama-lama. Begitu juga Nabi Muhammad dulu kan masyarakatnya jahiliyah, musyrik. Nabi mencari teman, ada istrinya dulu, lalu habis itu Abu Bakar, habis itu ada pemuda Ali bin Abi Thalib, ada lagi siapa lagi. Lama-lama bertambah, lama-lama makin kuat. Tetapi walaupun kuat tetap aja nggak bisa bergerak. Akhirnya Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Di Madinah baru dapat teman banyak, dapat saudara yang banyak. Akhirnya bisa melakukan dakwah teman-teman. Ya pelan-pelan memang. Nah disitulah kita dilatih oleh Allah untuk berdakwah ya, walaupun memang berat. Gitu. Lalu yang kedua, kalau apa tadi yang kedua? Tobat terus maksiat lagi ya, tobat terus kembali balik lagi berbuat dosa. Tobat terus kumat ya, lagi. Nah, usahakan kalau kita tobat itu syaratnya ada 3. Nah, kalau bisa 3 ini dijalankan, insya Allah kalau tobat ini 3 ini dijalankan, kita nggak akan kambuh lagi. Apa yang pertama? Menyesali dosa. Ya Allah, aku nyesel berbuat dosa itu, senyesal-nyesal itu. Lalu yang kedua, menjauhi dosa itu seketika itu juga. Misalnya ini ada orang ngajak minum nih, awas kalau nggak minum. Nah, kalau bisa kita menghindar langsung kabur, jangan di situ lagi. Karena kalau kita di situ kita pasti dipaksa minum. Kabur, cari tempat yang lain yang aman, gitu ya. Jadi menjauhi dosa seketika itu juga. Lalu yang ketiga apa? Berjanji tidak akan kembali ke dosa itu lagi. 1 kapok, 2 pergi seketika, menjauhi dosa itu. Yang ketiga adalah berjanji tidak akan kembali ke dosa itu lagi, atau tidak akan mendekati dosa-dosa yang seperti itu lagi. Gitu ya. Nah, kalau 3 ini dijalankan, insya Allah maka tobat itu bisa diterima. Nah, ditambah 1 lagi, kalau dosanya kepada orang lain. Kalau tadi dosa kepada Allah ini 3, syaratnya 3. Kalau dosa kepada manusia ditambah 1, apa? Syaratnya meminta maafnya, meminta ridhonya, meminta halalnya. Kalau 4
ini dipenuhi, kalau 3 dosa kepada Allah ditambah 1 dosa kepada manusia, ada 4. Nah kalau ini dipenuhi, insya Allah tidak akan terjadi tobat sambal tadi ya, tobat lalu kumat lagi. Nah, insya Allah kalau orang yang sungguh-sungguh tobat nggak bakalan kumat. Bayangkan kalau kita dipanggang di atas api neraka, itu rasanya gimana? Kalau kita mau berbuat dosa lagi, bayangkan kalau diri ini akan dipanggang di atas neraka, kuat tidak? Kalau pengen tahu kuat atau tidak, tes dulu tangannya ke dapur. Coba itu kita lagi nyalain kompor, tes dulu. Kalau jari kita ini nggak kepanasan, berarti insya Allah kita ini ya mungkin kuat-kuat aja ya. Tapi kalau baru dapur aja, api dapur aja udah panas, jangankan api neraka, nggak bakalan kuat. Karena api neraka itu 70.000 kali dibanding api dunia. 70.000 kali Pak. Nah, kalau api dapur aja itu sudah seperti itu panasnya, kali 70.000 panasnya. Kuat tidak badan kita ini dipanggang di atas neraka? Kulit kita ini apa nggak langsung meletek, langsung gosong. Nggak pakai nunggu 1 menit, 2 menit, baru nyemplung aja udah langsung, baru kena apa? Hawa panasnya saja sudah gosong. Kalau ada kebakaran berat itu, apa dekat-dekat aja, itu udah kena panas, hawa panasnya kebakaran itu terasa banget Pak. Hari Selasa kemarin saya pulang dari ngajar dari kampus, itu ada kebakaran di Ciputat, ada 1 warung kebakaran. Semua orang pada ngerekam Pak. Nggak pada bagian, masya Allah, mereka dibuat itu konten Pak, masya Allah. Itu mobil pemadamnya cuma 1, macet nggak mobil pemadam nggak bisa. Saya karena saya di dalam angkotnya ini kena macet, saya nggak ngerti ini ada apa sih. Ternyata ada kebakaran. Ya Allah, kita bisa berdoa ya Allah mudah-mudahan pemadam kebakaran segera bisa datang. Akhirnya nggak jauh dari itu, macetnya udah berat banget ini karena saya di jalur yang sebelah, jalur yang satu lagi. Nah, iya, macet nggak bisa juga kalau menyeberang juga jauh juga. Nah, ada mobil pemadam datang terus bisa dipadamkan. Ya. Nah ini jadi kalau api di dunia saja sudah panas seperti itu, bayangkan kalau api neraka. Kalau kita nggak kuat dengan api neraka, ya nggak usah. Makanya ada seorang sufi kemana-mana dia bawa api, bawa korek api, bukan buat ngerokok Pak. Dia bukan ahli hisab kan. Dia nggak suka merokok, tapi dia bawa korek. Ditanya orang, kamu bawa korek buat apa? Oh ini buat ngetes, buat ngetes. Kalau aku mau berbuat dosa, aku tes dulu tanganku nih. Kalau panas, aku nggak jadi berbuat dosa. Nah, itu katanya buat ngetes. Kalau tanganku nggak bakar, nggak panas, baru dia berbuat dosa. Tapi kalau tak tes ini kok panas, aku nggak jadi. Daripada nanti aku dibakar di neraka, maka korekmu ini buat ngetes tanganku ini masih merasakan panas atau tidak. Nah itu ada seorang guru sufi selalu dia bawa korek, bukan untuk merokok, tapi untuk ngetes ini kulitnya ini kalau kena api masih panas tidak. Nah kalau panas dia nggak mau mendekati yang namanya dosa. Begitu ya Pak? Baik, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Perwakilan? Cukup? Cukup dulu ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan boleh di telepon, di WA saja. Bapak Ibu kalau yang punya yang pengen nomor saya boleh dicatat. Dari mohon dicatat bahwa jam pengajian kita ini setiap Jumat kedua dan Jumat keempat. Jumat kedua temanya tafsir Bapak Ibu. Tafsir temanya nanti Kiai Rifai yang isi kalau Jumat kedua. Jumat keempat temanya hadis. Insya Allah saya yang isi temanya hadis. Catat nomor saya kalau misalnya saya pengen bikin grup pengajian ini jadi biar nanti ngasih taunya gampang. Tapi saya belum punya grupnya, nanti kita bikin grup lah ya. 0813 dicatat 0813 1881 3667 0813 1881 3667. Nah,
Nama saya Nur Ahmad. Baik. Cukup ya Bapak Ibu, terima kasih. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan nanti Jumat yang kedua bulan Januari tahun depan gitu ya. Tahun depan kita ngaji Jumat kedua dengan Yai Rifai Insya Allah, dan kita lanjutkan. Kita semakin semangat ajak keluarga kita untuk ngaji. Insya Allah sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan ini. Bulan Maret, 1 Maret kalau tidak salah itu sudah 1 Ramadan. Jadi mari kita bergiat menyongsong bulan Ramadan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasallallahu wa tawbari wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun al-birru man ittaqa. Dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.